Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Vicky Fendi atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Jadi kelompok 5 di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai derivative and foreign currency, concept and common transaction. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Josephine Gunawan dengan NPM akhir 086, kemudian ada Kanya Septiani dengan NPM akhir 131, kemudian ada Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147. Kemudian selanjutnya ada Yusma Abinaya dengan NPM akhir 143. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu derivatif. Jadi, derivatif itu adalah instrumen keuangan yang nilainya itu bergantung pada perubahan harga, suku bunga, nilai tukar, atau variabel lain yang mendasarinya. Nah, dengan menggunakan kontrak derivatif, itu perusahaan itu dapat melindungi diri dari resiko perubahan harga atau suku bunga, yang disebut juga dengan hedging. Nah, dalam kontrak derivatif itu biasanya itu ada dua pihak dengan pandangan berlawanan terhadap pergerakan harga atau tingkat suku bunga. Nah, satu pihak itu mengantisipasi kenaikan, sedangkan pihak lainnya itu mengantisipasi penurunan. Nah, tujuannya itu bagi perusahaan adalah mengendalikan risiko ekonomi akibat fluktuasi pasar. Nah, jenis-jenis risiko yang paling sering dihadapi perusahaan itu, pertama itu meliputi interest rate atau risiko suku bunga, kemudian commodity price atau risiko harga komoditas, kemudian risiko nilai tukar mata uang asing, lalu ada risiko harga saham. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu hedge transaction. Jadi lindung nilai itu adalah istilah untuk menggambarkan transaksi kombinasi posisi yang ada dan kontrak derivatif untuk mengelola risiko. Nah, itu dibagi menjadi 4. Ada forward contract, future contract, option, dan swap. Nah, kita bahas dulu forward contract dan future contract. Nah, di forward contract sendiri atau kontrak ke depan itu adalah kontraknya itu kontrak yang dinegosiasikan antara dua pihak untuk pengiriman atau pembelian komoditas atau mata uang asing pada harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Nah, penyelesaiannya atau net settlement-nya itu memungkinkan pembayaran sejumlah uang sehingga para pihak itu berada dalam kondisi ekonomi yang sama seperti jika pengiriman itu telah terjadi. Nah, contohnya itu ada perusahaan Big Oil itu membeli 10.000 barrel oil dengan harga $100 per barrelnya dalam 3 bulan dengan menggunakan harga dari spekulator. Kemudian ketika kontrak itu diselesaikan dalam waktu 3 bulan, itu ternyata harganya itu menjadi 110 per barrelnya. Nah, untuk penyelesaian bersihnya atau net settlement-nya itu spekulan atau spekulator itu akan membayar senilai 100.000. Nah, 100.000 itu didapat dari 110 dikurangi dengan 100, kemudian dikali dengan 10.000. Nah, jadi perusahaan minyak atau Big Oil ini tuh bisa membeli minyak itu dari pasar dengan harga 110 per barrel, di mana $100 itu dari Big Oil sendiri dan 10-nya itu dari spekulator. Nah, selanjutnya itu ada future contract. Jadi kontrak berjangka dan kontrak forward itu pada hakikatnya itu memiliki karakteristik kontrak yang sama, kecuali kontrak berjangka berbeda dari kontrak forward dalam hal yang memungkinkannya diperdagangkan dengan mudah di pasar. Nah, untuk keluar dari posisi berjangka itu seseorang itu cukup membeli atau menjual kontrak yang identik dengan arah yang berlawanan. Nah, bursa itu kemudian akan membatalkan kedua posisi tersebut sehingga posisi bersihnya itu adalah 0. Nah, contohnya itu jika satu-satunya kontrak masa depan yang tersedia itu adalah 25.000 ounce silver. Nah, untuk melindungi pembelian tersebut itu 110.000 ounce silver itu di masa depan itu, maka ada dua pilihan. Yang pertama itu pilihan under hedge atau perlindungan di bawahnya, itu yaitu dengan membeli 4, dimana 4 dikali 25.000 yaitu 100.000 ounce perak. Jadi kan melindungi nilai di bawahnya kan, yaitu selisihnya itu 10.000. Nah, 10 ini tuh nanti tergantung nilai pasarnya gimana.
Kemudian overhedge. Nah, overhedge ini kita itu membeli lebih dari jumlah yang ingin dilindungi, yaitu 110, di mana didapat dari 5 dikali 25.000, yaitu 125.000. Nah, selisihnya itu 15.000, itu tergantung dari keadaan pasar di masa depan. Pembahasan selanjutnya itu ada option atau pilihan. Jadi jenis opsi itu ada yang call dan put. Call itu memberi pemegang hak untuk membeli aset, dan put itu memberi pemegang hak untuk menjual. Nah, pemegang opsi itu memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk melaksanakan transaksi pada harga kesepakatan suatu jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian penulis atau penjual itu opsi berkewajiban untuk melaksanakan transaksi jika pemegangnya menggunakan haknya untuk membeli atau menjual. Contohnya saja itu jika ada option cost itu senilai $1.000 untuk membeli bahan bakar 100.000 galon dengan harga $1 per galon. Kemudian ada peristiwa jika harga pasar itu adalah 1,1 per galonnya. Nah, pada saat perusahaan itu membutuhkan bahan bakar. Nah, perusahaan tersebut itu akan membayar senilai $1.000 ditambah dengan $1 dikali 100.000. Jadi hasilnya adalah 101.000. Dan market price-nya itu menjadi 1,1 dikali dengan 100.000, maka hasilnya adalah 110.000. Nah, kemudian jika harga pasarnya itu adalah 0,90 per galon, yaitu senilai 0,90 itu dikali dengan 100.000, maka hasilnya 90.000. Nah, nominal tersebut kan di bawah dari harga pembeliannya, yaitu 100.000, maka perusahaan itu akan membiarkan opsi tersebut berakhir karena itu tuh harganya itu lebih murah. Kemudian selanjutnya itu ada swap atau menukar. Jadi kontrak untuk menukar aliran arus kas yang berkelanjutan. Contohnya itu perusahaan yang memegang utang dengan suku bunga variabel mungkin itu tidak menginginkan resiko kenaikan pembayaran bunga di masa mendatang dan akan melakukan swap menerima variabel dan membayar tetap. Nah, jika perusahaan saat ini itu memiliki utang sebesar $1 juta pada tingkat bunga 8%, tetapi mengalami fluktuasi pada suku bunga di masa mendatang, mereka itu dapat melakukan swap yang akan menerima atau membayar kenaikan atau penurunan dari suku bunga awal 8% dan suku bunga variabel. Jadi pada tabel ini kan telah ditetapkan bahwa suku bunganya itu 8%. Jadi misal nih pada periode pertama itu suku bunganya itu mengalami penurunan yaitu 7%. Maka interest payment on debt-nya itu sebesar 70.000. Tapi di net interest payment-nya itu kita tetap menerima 80.000. Dan si perusahaan tadi itu harus membayar 10.000 agar dapat menerima 80.000. Kemudian seperti di periode 3 ini contohnya itu kan mengalami kenaikan menjadi 9%. Nah, itu kan menjadi 90.000 dari 9% dikali 1 juta kan. Nah, hal tersebut itu tetap saja net interest payment-nya itu menjadi 80.000 dengan cara dikurangi 90.000-nya. Nah, 10.000-nya itu akan diberikan kepada perusahaan. Baik, kita masuk ke contoh soal forward contract. Jadi, asumsikan perusahaan GRE itu menambang tembaga. Nah, perusahaan tersebut itu akan menambang dan menjual 2 juta pon tembaga selama 4 kuartal ke depan dan akan menjual semua tembaga yang diproduksinya pada akhir periode tersebut. Nah, proyeksi biaya tetap GRE itu adalah $2.400.000 dan biaya variabelnya adalah $0,80 per ponnya. Jadi berdasarkan angka ini GRE itu perlu menanggung biaya sebesar $4 juta untuk mencapai titik impas, yaitu biaya tetapnya sebesar $2.400.000 dan biaya variabelnya itu sebesar $1.600.000. Nah, pendapatan titik impas adalah $2 per ponnya, seperti yang bisa kita lihat pada tabel tersebut. Jadi titik impasnya adalah $2 per pon. Kalau di atas $2 per
ponnya itu akan mengalami profit, dan kalau di bawahnya itu akan mengalami kerugian. Nah, kemudian GRE itu akan memutuskan sekarang untuk menjual produksi masa depannya dengan menandatangani kontrak berjangka dengan Bro. Jadi membuat forward kontrak dengan Bro untuk pengiriman ke Bro itu sebanyak 2 juta pon tembakau dalam 1 tahun dengan harga 2,20 per pon. Jadi mereka berdua itu membuat forward kontrak. Nah, selanjutnya itu mengapa GRE itu memutuskan untuk melakukan ini? Jadi jika proyeksi biayanya benar, GRE tahu bahwa harga 2,20 dolar per pon itu tadi akan menghasilkan keuntungan. Bagaimanapun, resiko fluktuasi harga jual telah dialihkan ke Bro. Jadi apapun yang terjadi itu, GRE itu tetap untung sebesar 2,20 per ponnya, kira-kira 400.000 dolar. Nah, selanjutnya itu dampak terhadap pendapatan ekonomi itu akan terjadi jika GRE itu melakukan lindung nilai transaksi dengan forward jika tidak ada lindung nilai. Jadi yang tertera pada gambar, jadi misalnya nih market price-nya itu mengalami fluktuasi. Jadi ada 2,4, 2,2, 2 dan 1,8. Nah, forward price per ponnya itu tetap 2,2 karena sudah dilakukan perjanjian. Jadi misal nih harga market price-nya itu 2,4. Nah, sebenarnya si GRE ini itu mengalami kerugian akibat dari kontrak tadi, yaitu sebesar 400.000. Soalnya dia seharusnya menerima laba sebesar 800.000, tapi karena dia sudah melakukan kontrak, maka laba yang diterima itu hanya 400.000. Nah, namun kalau harganya di bawah itu, maka GRE ini mengalami keuntungan. Misalnya ini kita ambil contoh 1,80 ini ya. Nah, seharusnya GRE itu mengalami kerugian sebesar 400.000 dolar. Namun GRE itu tetap laba sebesar 400.000. Jadi apapun yang terjadi itu laba yang diterima oleh GRE itu tetap sama, yaitu sebesar 400.000 dolar. Nah, alasan GRE memasuki kontrak opsi itu adalah untuk mengurangi resiko. Sementara penulis atau penjual opsi itu mungkin berspekulasi. Nah, selanjutnya itu pembahasan dari option kontrak. Jadi sebagai alternatif itu GRE itu dapat melakukan kontrak opsi untuk meminimalkan risiko, seperti opsi put atau call atau opsi beli atau jual. Nah, opsi put itu mengharuskan penjual atau penulis opsi itu membeli aset pada harga tetap, sementara pembeli opsi put memiliki opsi untuk menjual aset pada harga pasar dan akan menjual jika harga pasar lebih tinggi daripada harga opsi pada tanggal pelaksanaan opsi. Nah, mari kita asumsikan bahwa GRE itu memiliki total biaya yang sama sebesar 4 juta dolar atau harga impas sebesar 2 dolar per ponnya. Kemudian selanjutnya asumsikan harga opsi itu adalah 0,05 dolar per ponnya dan harga kontraknya itu adalah 2,30. Jadi harga opsinya itu menjadi 100.000 didapat dari 0,05 itu dikali dengan 2 juta. Nah, contoh soalnya ini terdapat tabel yang market price per poundnya itu berfluktuasi, jadi berubah-ubah. Kemudian option exercise price-nya itu 2,30 yang seperti tadi. Nah, kita mulai dari 2,25 karena lebih rendah dari 2,30. Jadi, apakah perusahaan itu sebaiknya menggunakan opsi atau tidak? Itu jawabannya adalah iya, karena laba yang diperoleh itu lebih tinggi jika kita menggunakan opsi daripada tidak menggunakan opsi. Sebagai contoh lebih konkretnya lagi itu di 2,15 ini ya. Nah, kita harus menggunakan opsi karena laba yang diperoleh jika menggunakan opsi itu sebesar 500.000, sedangkan jika kita tidak menggunakan opsi maka
hanya 300.000. Kemudian misal kita harga market price-nya itu 2,30, maka sebaiknya itu kita tidak menggunakan opsi. Karena jika kita menggunakan opsi itu laba kita berkurang. Jadi lebih baik kita tidak menggunakan opsi. Jadi labanya itu 600.000. Jika kita menggunakan opsi itu cuma 500.000. Jadi sebaiknya kita langsung menjualnya saja ke pasar atau market. Kemudian contohnya lagi ada di 2,35. Itu sebaiknya itu kita tidak menggunakan opsi. Karena laba yang diperoleh jika menggunakan opsi itu lebih kecil daripada laba yang tidak menggunakan opsi. Laba yang tidak menggunakan opsi itu 700.000, sedangkan laba yang menggunakan opsi itu 600.000. Karena setiap kita memilih menggunakan opsi, kita harus membayar harga opsi tersebut, yaitu sebesar 100.000. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan opsi jika market price per poundnya itu tinggi, seperti 2,35 dan 2,45, agar laba yang diperoleh kita itu banyak. Baik, materi selanjutnya adalah konsep dan definisi dari valuta asing. Jadi, mata uang itu berfungsi sebagai unit ukuran untuk transaksi ekonomi. Agar transaksi dapat dicatat, transaksi tersebut harus diukur dalam mata uang tertentu. Dalam transaksi antar entitas bisnis dari negara yang berbeda, timbul dua konsep kunci utama. Yang pertama, pengukuran atau measurement. Transaksi dicatat dalam catatan keuangan menggunakan mata uang tertentu. Misalnya, perusahaan AS akan mencatat transaksinya dalam dolar AS atau Amerika Serikat. Kemudian ada denominasi, yaitu piutang atau utang harus dibayar dalam mata uang yang telah ditentukan. Sebagai contoh, jika perusahaan Amerika Serikat menjual barang ke perusahaan Inggris, transaksi tersebut dapat didenominasi atau harus dibayar dalam dolar AS atau pound Inggris, pound sterling. Jika didenominasi dalam pound Inggris, perusahaan AS harus menentukan berapa nilai dolar AS dari transaksi tersebut untuk mencatatnya. Nah, proses ini bergantung pada kurs atau exchange rate, yang pada dasarnya adalah harga satu mata uang yang dinyatakan dalam unit mata uang lain. Selanjutnya adalah direct dan indirect quotation of exchange rate atau kutipan kurs langsung dan tidak langsung. Kurs adalah rasio antara satu unit mata uang dan jumlah mata uang lain yang dapat ditukarkan pada waktu tertentu. Kurs dapat dihitung atau dikutip secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini kita akan menggunakan asumsi di mana 1,41 dolar itu dapat ditukarkan dengan 1 pound sterling. Yang pertama, untuk kutipan langsung atau direct quotation, dari sudut pandang Amerika Serikat, ini adalah kurs yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat per satu unit mata uang asing. Dalam contoh ini, kutipan langsungnya adalah 1,41 dolar untuk 1 pound sterling. Kemudian, kutipan tidak langsung atau indirect quotation, dari sudut pandang Amerika Serikat, ini adalah kurs yang dinyatakan dalam jumlah unit mata uang asing per 1 dolar Amerika Serikat. Dalam contoh ini, kutipan tidak langsungnya adalah 0,709 pound sterling, yang berarti ekuivalen dengan 1 dolar. Nah, kutipan langsung merupakan kebalikan dari kutipan tidak langsung, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah floating, fixed, dan multiple exchange rate, atau kurs mengambang, tetap, dan ganda. Jadi, kurs dapat ditetapkan oleh pemerintah yang bersifatnya tetap atau dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan pasar mata uang atau mengambang. Nah, kurs tetap atau fix atau juga bisa disebut official, ini adalah kurs yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan di pasar mata uang dunia. Untuk kurs mengambang atau floating, ini adalah kurs yang mencerminkan fluktuasi harga pasar mata uang berdasarkan penawaran, permintaan, dan faktor lain-lain. Secara teoritis, nilai mata uang itu mencerminkan daya belinya. Mata uang melemah atau ketika melemah, yaitu ketika nilainya turun, misalnya karena inflasi tinggi atau defisit perdagangan, yang berarti dibutuhkan lebih banyak unit mata uang tersebut untuk membeli satu unit mata uang lain. Kemudian mata uang menguat atau menguat, yaitu ketika nilainya naik, misalnya karena surplus perdagangan yang besar, yang berarti dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang tersebut untuk membeli satu unit mata uang yang lain. Ada juga faktor lain yang memengaruhi kurs mengambang, termasuk perbedaan suku bunga antar negara dan perdagangan spekulatif. Kemudian untuk kurs ganda atau multiple exchange rate, ketika kurs bersifat tetap, pemerintah dapat menetapkan kurs yang berbeda untuk berbagai jenis transaksi. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan kurs preferensial untuk impor dan kurs penalti untuk ekspor guna mencapai tujuan ekonomi negara tersebut.
Untuk spot, current, dan historical exchange rate, jadi dalam akuntansi untuk transaksi mata uang asing, beberapa istilah kurs itu sering digunakan. Kurs spot adalah istilah pasar, sedangkan kurs kini atau current rate dan kurs historis adalah istilah dalam akuntansi. Jadi untuk spot rate sendiri, kurs untuk yaitu adalah kurs untuk pengiriman segera atau immediate delivery mata uang yang dipertukarkan. Kemudian untuk current rate yaitu kurs yang dapat digunakan untuk menukar mata uang pada tanggal neraca atau balance sheet date atau tanggal transaksi. Jadi kurs ini kurs kini atau current rate ini yang relevan untuk transaksi mata uang asing adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal tersebut. Ada juga kurs historis, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau peristiwa tertentu di masa lalu. Jadi ini adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal tersebut. Selanjutnya adalah foreign exchange quotations atau kutipan valuta asing. Jadi bank-bank besar di Amerika Serikat memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyediakan layanan transfer bank dan penukar mata uang. Nah, di sini untuk contohnya ada kurs antar bank pada tanggal 23 Maret 2016 di mana 1,4096 dolar itu setara dengan 1 pound sterling dan 0,7574 dolar itu setara dengan 1 dolar Kanada. Nah, bank biasanya mendapatkan bayaran atas layanan mereka. Hal ini dilakukan melalui selisih atau spread antara harga jual dan harga beli mata uang. Sebagai contoh, jika kurs yang dikutip untuk pound Inggris adalah 1,41 dolar, bank mungkin menawarkan untuk menjual pound seharga 1,42 dolar lebih mahal bagi pembeli atau membeli pound seharga 1,4 dolar lebih murah bagi penjual, yang artinya ada selisih 0,02 dolar di sini. Ya, selisih itulah yang diambil bank untuk mendapat keuntungan. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang transaksi mata uang asing selain kontrak forward. Nah, di sini kalau kita membahas tentang transaksi mata uang asing, pasti kita lebih mengkaitkan biasanya ke ekspor impor, sederhananya seperti itu. Nah, di sini transaksi mata uang asing berarti terjadi transaksi di antar negara, bukan di dalam negara. Nah, di sini ada beberapa pengertian atau definisi. Transaksi dalam suatu negara yang diukur dan dicatat dalam mata uang negara tersebut adalah transaksi lokal atau penjualan kegiatan jual beli di dalam negeri. Jadi masih menggunakan mata uangnya di negara tersebut, itu transaksi lokal. Nah, kemudian transaksi luar negeri adalah transaksi antar negara-negara atau antara perusahaan-perusahaan di negara yang berbeda. Yaitu tadi ekspor impor itu juga disebut sebagai transaksi luar negeri. Nah, di sini ada juga yang namanya mata uang fungsional. Mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang lingkungan ekonomi utamanya. Nah, kemudian ada juga yang namanya transaksi mata uang asing. Jadi tadi selain ada transaksi lokal, transaksi luar negeri, itu kan lebih ke transaksi kegiatan jual belinya. Sedangkan transaksi mata uang asing adalah transaksi yang ketentuannya dinyatakan atau didenominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini asumsikan bahwa sebuah perusahaan Amerika mengimpor persediaan secara kredit dari perusahaan Kanada. Berarti kan perbedaan negara terjadi transaksi luar negeri tadi. Ketika kurs spot untuk dolar Kanada adalah 0,7000 dolar. Waktu tersebut mensyaratkan pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada dalam 30 hari. Di sini tanda dolar yang digunakan untuk kurs spot ini menunjukkan kuotasi langsung ekuivalen dolar AS dari 1 unit mata uang asing. Jadi dolarnya adalah dolar mata uang Amerikanya. Kemudian berarti Amerika mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Di sini ada inventory pada accounts payable karena tadi pembelian secara kredit. Mencatat 7.000. Nah, di sini 10.000 dolar Kanada itu dikalikan dengan 0,7000 yang spot rate tadi. Nah, kemudian persediaan diukur dalam dolar AS, Amerika Serikat, dan tidak ada penyesuaian selanjutnya yang dibuat pada akun persediaan karena fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, jika akun utang dibayarkan saat kurs spotnya sebesar 0,6900, kalau tadi kan masih 0,7000, di sini udah berubah menjadi 0,69.000
itu, maka pembayaran dicatat sebagai berikut. Sini accounts payable kan mau membayarkan utang, maka accounts payable debit senilai 7.000, kemudian exchange gain ada selisih kursnya tadi senilai Rp100, tadi kan dari 7.000 ke 6.900. Cashnya yang dibayarkan adalah 6.900. Jadi akunnya adalah accounts payable pada exchange gain dan cash. Nah, kemudian di sini keuntungan selisih kurs sebesar $100 itu terjadi karena liabilitas yang diukur sebesar 7.000 diselesaikan sebesar 6.900 karena pada saat pembayaran tadi kurs spotnya udah menjadi 0,6.900 dolar. Nah, keuntungan ini mencerminkan perubahan nilai tukar antara tanggal transaksi awal dan tanggal pembayaran. Jika nilai tukar berubah menjadi 0,7200, maka kerugian selisih kursnya akan mencapai 200. Kemudian ada penyesuaian tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian atas transaksi mata uang asing tidak dapat ditangguhkan hingga mata uang asing tersebut dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat atau hingga piutang terkait tertagih atau utang usaha sudah dilunasi. Sebaliknya, jumlah ini disesuaikan untuk mencerminkan nilai tukar mata uang asing pada tanggal neraca, dan setiap keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyesuaian tersebut akan dimasukkan dalam laba tahun berjalan. Nah, yang berikutnya ini ada perbandingan transaksi pembelian dan penjualan. Yang sebelah kiri itu penjualan, yang sebelah kanan itu pembelian transaksinya. Dalam ini ada dolar Amerika Serikat dan pound sterling Inggris. Jadi ada perbedaan nilai, ada perbedaan mata uang. Nah, di sini kita lihat dulu yang sales transaction-nya. Kalau semisal ini yang di atas tuh yang US dollar, yang bawah adalah British pounds. Nah, di sini US dollar, kalau misalnya ada transaksi US Foods menjual merchandise ke London, ke Inggris senilai 16.500 dolar atau senilai 10.000 pound sterling. Dan di sini exchange rate-nya adalah 1,65 dolar Amerika. Dan menerima pembayaran ketika menerima pembayaran itu exchange rate-nya udah berubah jadi 1,64. Nah, kemudian di sini kita abaikan untuk COGS-nya. Oke, kita lihat ke US dollarnya yang di bawah. Kita mencatat penjualannya, accounts receivable pada sales senilai 16.500 sesuai yang di soal tadi. Kemudian kita mau nyatet ini record collection in full from London. Oke, yang dicatat berarti ininya cash pada accounts receivable ada piutang tadi kan 16.500. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ke bawah ada menggunakan mata uang pound sterling ini, maka kita nyatetnya yang di awal itu tadi masih sama, accounts receivable pada sales 16.500 masing-masing. Karena di sini kan tadi senilai setara dengan 10.000 pound sterling. Dan ini akan dikalikan dengan 1,65. Jadi exchange rate yang di awal. Jadi 16.500 masihan. Nah, kemudian ketika nanti akan menerima paymentnya itu akan bayar akan berubah. Jadi cash pada cash 16.400, exchange loss 100 pada accounts receivable 16.500. Jadi 16.500-nya tetap karena piutangnya tadi kan tetap 16.500. Sedangkan exchange-nya berubah menjadi 1,64 tadi kan, berarti ada selisih senilai Rp100 dan itu dianggap sebagai kerugian. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan, ini adalah transaksi pembelian. Nah, di sini soalnya beda lagi. US Foods beli merchandise atau perlengkapan persediaan dari account from London Industry. Oke, berarti masih sama ya tadi US dollar dan British pounds. Nah, di sini nilainya adalah pembeliannya 8.250 dolar atau setara dengan 5.000 pound sterling. Nah, di awal exchange rate-nya adalah 1,65, kemudian pada saat bayar berubah jadi 1,67. Nah, berarti kita lihat di sini kalau misalnya pakai US dollar, kita mencatatnya inventory pada accounts payable karena belinya utang tadi kan. 8.250, oke, normal.
Kemudian accounts payable pada cash, ini ketika mau membayar utangnya masih 8.250, masih normal. Nah, di sini akan ada perbedaan ketika dicatat dalam pound sterling Inggris. Nah, di sini inventory pada accounts payable masih sama 8.250. Caranya adalah tadi kan dia senilai 5.000 pound sterling. Nah, ini akan dikalikan dengan 1,65 exchange rate yang di awal tadi, 1,65, sehingga hasilnya 8.250, masih sama. Kemudian pada saat dia mau bayar utangnya, berarti accounts payable 8.250 dan exchange loss senilai 100 pada cash 8.350. Nah, di sini jadi ada selisih. Karena tadi 5.000 ini dikalikan dengan 1,67 exchange rate yang di akhir ketika mau membayar, ini exchange rate ini akan udah berubah jadi 1,67, sehingga nilainya sekarang udah bukan lagi 8.250 tapi udah naik selisih 100 menjadi 8.350, sehingga di sini ada exchange loss dianggap sebagai kerugiannya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai purchase denominated in foreign currency atau pembelian dalam mata uang asing. Nah, di situ tertera terdapat soal bahwa ATC, sebuah perusahaan AS, itu membeli barang dagangan secara kredit dari Paris Company pada tanggal 1 Desember 2016 senilai 10.000 euro. Nah, ketika dikurskan pada saat itu sebesar 0,6600 rupiah. Nah, ATC itu kemudian menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember 2016 yang pada saat itu kursnya yaitu 0,6550, dan juga pembayarannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 pada saat kursnya itu sebesar 0,6650. Nah, sehingga di sini untuk mencatat transaksi tersebut, yang pertama pada tanggal 1 Desember 2016 perusahaan harus mencatat pembelian barang dagangan dari perusahaan Paris, yaitu 10.000 euro itu dikalikan dengan tarifnya yaitu 0,6600 sehingga hasilnya 6.600. Jurnalnya sendiri itu inventory pada account payable sebesar 6.600. Kemudian selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2016 itu untuk menyesuaikan akun hutang dengan nilai tukar pada akhir tahun, di mana yang awalnya tadi pada 1 Desember itu sebesar 0,6600 menjadi pada tanggal 31 Desember menjadi 0,6550, artinya ada penurunan yaitu sebesar 50. Jadi dicatat pada akun payable di debit pada exchange gain di kredit sebesar 50. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2017 untuk mencatat pembayaran penuh ke perusahaan Paris, karena tadi sudah ada penyesuaian, maka untuk nilai account payable-nya di debit sekitar 6.550, yaitu pengurangan dari 6.600 dikurangi 50, kemudian exchange loss-nya itu 100. Nah, ini 100 didapat dari pengurangan antara kas yang dikredit pada dengan akun payable yang di debit. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai sales denominated in foreign currency atau penjualan dalam mata uang asing. Di sini contohnya pada tanggal 15 Desember 2016 ATC itu menjual barang dagangan secara kredit kepada Rome Company seharga 20.000 euro dengan kursnya pada saat itu 0,6625 dengan mengabaikan harga pokok penjualannya. Kemudian ATC itu menutup pembukuannya pada 31 Desember dengan kursnya sebesar 0,6550.
Kemudian akan menagih piutang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017 dengan kursnya sebesar 0,6700 dan menyimpan euro tersebut hingga tanggal 20 Januari. Ketika ATC itu mengonversi euro tersebut ke dalam dolar, kursnya itu sebesar 0,6725. Nah, selanjutnya untuk mencatat semua transaksi tersebut, yang pertama pada 15 Desember 2016 itu untuk mencatat penjualan ke Roma Company, akunnya yaitu account receivable pada sales sebesar 13.250, itu didapat dari 20.000 euro dikalikan dengan kursnya 0,6625. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 itu untuk menyesuaikan piutang pada akhir tahunnya, di mana terdapat perubahan kursnya dari 6.550 menjadi 6.625, sehingga dapat dihitung dengan cara perbedaan tadi dikurangkan dikalikan dengan 20.000 euro, maka akhirnya ketemu nilai 150 dan di jurnal menjadi exchange loss pada account receivable. Kemudian pada 15 Januari 2017 itu untuk merekam collection atau koleksi secara penuh dari Roma. Nah, untuk menghitungnya sendiri, jurnalnya sendiri ada kas yaitu sebesar 13.400, itu dapat dicari dengan 20.000 euro itu dikalikan kursnya 0,6700. Kemudian pada akun receivable sebesar 13.100 yang merupakan pengurangan antara kas dan juga exchange gain-nya. Untuk exchange gain-nya itu sebesar 300 didapat dari 20 euro dikalikan dengan pengurangan dari 6.700 dikurangi dengan 6.550 atau perubahan dari kursnya itu tadi. Kemudian selanjutnya pada 20 Januari 2017 itu untuk mengkonversi 20.000 euro itu menjadi dolar, maka jurnalnya sendiri adalah kasnya itu sebesar 13.450 didapat dari 20.000 euro dikalikan dengan kurs pada saat itu 0,6725. Kemudian untuk di kreditnya sendiri ada exchange gains-nya itu ada 50, berasal dari pengurangan antara cash pada tanggal tersebut dengan cash pada tanggal 15 Januari sebesar 13.400. Nah, baik, selanjutnya di sini ada summary atau ringkasannya. Di sini apabila spot rate change-nya itu increase atau meningkat, maka dampaknya itu dolar itu akan melemah atau weaker. Nah, pada akunnya sendiri menyebabkan akun receivable-nya itu increase, terjadi peningkatan sehingga menyebabkan gain atau keuntungan. Kemudian apabila spot rate change-nya itu meningkat mengakibatkan dolar melemah, dan akun hutangnya itu juga akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan kerugian. Kemudian apabila spot rate change-nya itu decrease atau mengalami penurunan, maka dolar itu akan menguat atau stronger. Maka impact-nya atau dampaknya itu piutang usahanya atau account receivable-nya itu akan decrease atau mengalami penurunan sehingga menyebabkan kerugian. Kemudian yang terakhir itu apabila spot rate change-nya itu decrease atau mengalami penurunan, maka dampaknya dolar itu akan menguat sehingga akun hutangnya atau akun payable-nya itu mengalami penurunan atau decrease sehingga menyebabkan keuntungan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.